Ya sudah, sambil saya masak kopi. Welcome to Nyantai Nyeleneh Santai. Jul, ngopi gak? Bukan anak kopi. Ya anak papa mama sih. Iya. Tapi ngopi gak? Enggak. Enggak. Gak suka atau gak bisa? Gak suka dan gak bisa. Kenapa gak bisa? Kalau yang terlalu berat tuh apa sih? Bawaannya deg-degan gitu loh. Kenapa deg-degan? Ya nggak tahu, deg-degan aja. Karena di samping gue. Kalau di samping ngomong nggak deg-degan sih. Adanya? Flat. Jul, tahu gak ini apa? Buat bikin kopi. Iya benar. Tapi tahu gak namanya? Nggak tahu. Nggak tahu namanya. Ini namanya buat bikin kopi. Keluarkan saya dari sini. Ya, ini namanya mocha pot. Buat teman-teman yang tahu mocha pot atau yang belum tahu, nah ini aku kasih tahu. Ini cara katanya cara orang Italia untuk bikin espresso dengan cara simple tanpa mesin gitu. Jatuhnya sih nggak espresso banget sih, nggak sepekat ya espresso. Karena kan espresso sebenarnya dia pakai press tuh, ada yang manual, ada yang mesin. Nah kalau ini jatuhnya lebih ke americano long black gitu lah hasilnya. Nah, jadi kita biarkan. Nggak pakai air? Airnya udah ada tadi di dalam. Jadi air, biji kopi, bubuk kopinya, udah nanti dia pakai tekanan uap air ya, naik ke atas. Jadi dia kan panas, airnya akan ditekan ke atas. Nah jadi pressnya itu dari sana. Oh. Intinya espresso itu kan di press. Nah, pressnya itu dari sana. Cuman dia langsung hasilin air yang banyak, jadi jatuhnya kayak long black americano gitu lah. Terus ini nggak usah ditutup? Kalau aku biasa, itu nunggu sampai kira-kira dia udah naik setengah gitu kan. Aku tutup, aku matiin. Jadi biarkan ininya aja. Asap-asapnya aja ini. Keluarnya dari situ tuh, bolongan itu? Iya, bolongan ini. Kita amati ini aja. Iya. Seru aja gitu kan? Seru kan liatinnya? Pernah lihat gak sebelum? Enggak. Sama sekali? Enggak. Pernah lihatnya yang itu, yang mesinnya itu, espresso itu. Kalau ini nggak pernah. Ini nggak pernah? Enggak. Kan ini rumahan banget kan? Ya, benar. Di coffee shop jarang sih ada yang pakai gini. Lama? Satu ya. Yang kedua kayaknya bingung juga sih. Mereka mau nakarin berapa ini. Kalau aku biasa, kalau gak gini, aku fix sih kalau lagi lebih santai. Kalau ini ya aku lebih pengen dapetin apa ya, strong aja sih. Oh, berarti pahit dong jadinya? Nggak boleh gitu. Lu sama anak kopi nggak boleh bilang kopi pahit. Oke. Nggak ada kopi yang pahit. Kalau pahit itu karena roastingannya itu terlalu tinggi, terlalu hitam. Nah kalau ini memang akan agak pahit karena roastingannya agak hitam nih. Yang aku beli. Tapi sebenarnya bijinya itu enak. Jadi kalau dia gak terlalu hitam, punya rasa-rasa bold gitu lah, bold yang apa ya, gimana ya? Dia itu lebih cenderung ke asam-asam gitu, kayak gitu. Mana nggak keluar-keluar nih? Belum. Tadi gue dikasihnya air dingin di bawahnya. Harusnya panas? Air biasa aja. Oh. Kalau air dingin kan dia harus ke panas itu, dia melewati 3 tahapan. Dia harus kebiasa dulu, panas dulu, baru kedorong ke atas. Jadi cukup lama nih. Nih, netizen cuman ngomongin, nontonin kita ngeliatin ini nih. Sambil kita nunggu nih. Nah. Hari ini, hoodie kita udah sama depannya kan? Benar. Tapi tema belakangnya beda dong. Benar. Mau lihat tema siapa dulu? Koko dulu. Aku temanya kontroversi nih. Uish. Apa ini netizen? Apa? Baca. Buka-bukaan soal edukasi seks. Wih. Gimana? Berat ya? Gimana? Kamu tabu gak kalau membahas itu? Enggak sih. Enggak. Itu Jadi, udah kebuka juga kan? Udah kebuka? Udah terbuka juga kan? Maksudnya udah orang-orang, udah umum lah. Membahas edukasi seks ya atau kehidupan seks kamu? Oh, enggak. Edukasinya. Iya. Contohnya? Nggak ada contoh-contoh. Udah balik ya? Ini kalau punya aku nih. Kenapa langsung dialihkan? Kalau punya aku nih. Kayaknya netizen lebih seru ngebahas itu. Enggak.
Dibandingkan. Kalau itu Apa? aku nggak ada pengalaman ya, berarti Koko dong yang harus lebih sharing ya, Benar. sharing lebih banyak gitu. Bener. Membohongi diri sendiri gak? Enggak. Bener. Gak membohongi diri sendiri, gak membohongi masyarakat, gak membohongi Tuhan. Nah ini keluar. Keren juga. Ini keluar. Gitu. Terus ini seberapa banyak? Nanti dia akan penuh sampai lebih kurang ke lubang itu. Karena tadi aku ngisinya ini batasannya. Ini kan ada semacam murnya gitu. Nah, jangan deket-deket, kita tutup. Karena udah setengah, kan kalau nggak muncrat ya. Tapi makin lama makin ini ya, warnanya makin pudar, nggak secoklat itu. Benar. Nah, kalau dia udah kayak mendidih, menggebu gitu, udah. Oh. Kita matiin biar dia naik aja sendiri. Balik ya, bahas soal hoodie nih. Aku punya tema yang apa ya? Ini bagus sih. Apa ini? Kita bahas soal FOMO. Sorry ya. Kelihatan nggak sih? Sorry. Nih, antara film bioskop dan FOMO. Kayaknya Keren. pas banget deh. Pas banget sama apa nih? Soal edukasi seks. Balik lagi ke seks. Gimana sih lagi pengen ya? Biasa kalau pengen, Angel ngapain? Gak tahu, kok gue ngapain? Ya aku nonton bioskop, kan kita ngomongin itu kan? Oh iya. Iya. Emang kamu mikirnya apa? Enggak, nonton bioskop. Aku nonton bioskop Iya. kan? Gue Ya lagi udah. pengen sendiri nonton bioskop gitu kan. Katanya gak bisa nonton bioskop sendiri. Oh iya, nggak bisa. Apaan sih? Bahas FOMO. Udah, FOMO. yang itu lupain aja, yang itu ini aja. Oh ini aja. Udah, ini aja. Oke. Nonton bioskop dan FOMO ya kalau itu. Nah teman-teman netizen semuanya bisa baca artikel ataupun postingannya di Instagram inandout.id. atau di www.inandout.id. Di sana ada artikel yang membahas soal kenapa sih orang itu bisa FOMO ketika ada film baru misalnya keluar, atau kayak gini nih, ada artikel soal edukasi seks. Atau satu lagi nih, ada artikel yang sempat ngebahas soal emansipasi. Waktu itu kita ngebahas ini, itu rame sih, Rame ya? rame. Rame sih. Rame hujat sih kayaknya. Kayaknya gua yang dihujat. Waktu itu. Nah, kita ngebahas tuh, apa namanya? Film bioskop dan FOMO. FOMO. Kamu se-FOMO itu gak sih? Enggak sih. Kalau ada film baru, pokoknya harus yang pertama nonton. Aku sih enggak. Koko gimana? Aku enggak Aku lagi. juga enggak. Kamu kenapa enggak? Ngapain dempet-dempetan sama orang? Ngapain rebut-rebutan? Padahal pada akhirnya kan nanti sepi. Jadi Tunggu kamu sepi aja benar-benar nonton. nunggu sepi? Biasanya ketika filmnya keluar nih, Heeh. kamu nunggu berapa lama? Kalau hype banget ya, hype banget kan katakan biasa. kayak ini, Doctor Strange nih. Doctor Strange Udah nonton nih, belum? Belum. Aku tunggu Nggak sepi. FOMO. Iya. Itu berapa lama? Tunggu semingguan lah, Doctor Strange kan lagi naik-naik banget. Ah. Tunggu aku semingguan, baru ntar aku mau nonton. Tapi kalau misalnya nggak gimana-gimana banget, nggak sampai yang naik-naik banget, itu paling 2-3 hari. Oke. Nah, tapi itu kalau kamu yang mencari tiket ya. Kalau misalnya kamu dikasih tiketnya di hari pertama atau di awal-awal itu, kan kamu gak suka nonton sendiri nih ceritanya. Ada yang mau ngegebet kamu, nih yuk nonton yuk, ada nih. Kamu tetap mau gak? Tapi dikasih tiket gratis nih. Ya, mau tiket gratis ataupun apalah. Pokoknya diajak gitu ya. Ya. Dan dapat aja, jadi kamu gak usah usah capek-capek ngantri. tiket war gitu. Ya mau aja sih. Yang penting nggak libatin aku yang ngantri aja, nggak ngelibatin aku yang ngewar. Oke, jadi kamu gak sukanya di bagian nge-war ya? Tapi kalau bioskop penuh gitu, ngantri popcorn dan sebagainya. Sumpek sih sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya pada akhirnya dia ngewar tapi dapatnya yang paling bawah gitu, aku nggak mau sih. Oke, kita ngomongin itu. Kalau posisi duduk, kamu sukanya Iya. di mana? Aku sukanya tengah ke atas. Tengah ke atas itu Dari lah, maksimal E. Ke paling atas bawah. sampai ke A, ya. Sampai ke A. Sukanya mana? A1, A31, A12, A31, Nggak inget. 32. Kan bioskop gede ya. Mana inget studio-studionya. Tapi biasa ngambil yang sini, Nggak. Tengah. yang tengah. Deket jalanan. Ih, Koko suka di pojok-pojok ya? Ya, kan aku nanya kamu ngambil yang mana. Berarti Koko sukanya di pojok. Aku suka di pojok supaya Ngapain? gak berisik. Oh, biar gak berisik. Gak berisik orang-orang lalu lalang gitu. Tapi kan kalau di pojok nontonnya begini.
Enggak, tinggal gini aja. Yang penting kan di atas. Agak serong. Yang penting kan di atas gitu. Ngapain di pojok-pojok? Aku gak suka diganggu orang lalu lalang gitu. Oh. Karena aku kalau nonton bioskop, itu jarang banget, hampir gak pernah keluar. Nggak boleh keluar. Maksudnya di tengah-tengah film gitu, Toilet ke WC gitu ya? gitu enggak. Kalaupun keluar itu sekalian keluar karena filmnya jelek. Ya, Gitu. ya. Jadi Aku sih nggak suka di pojok-pojok. gitu. Yakin? Yakin. Oh, iya. Soalnya biasanya di pojok-pojok tuh bejat-bejat. Emang iya? Iya. Emang iya? Iya. Apa yang kamu tahu soal kebejatan di pojok? Ya, nanti ada suaranya lah. Emang iya? Kamu beneran pernah? Pernah lihat. Pernah lihat? Bukan aku yang ngelakuin ya, Iya, aku iya. pernah lihat. Literally lihat. Tiba-tiba kan aku duduknya di barisan agak tengah ya. Terus dia ujung kan, pojok berdua tuh. Nah, kan Dari kamu awal. masih ada beberapa orang di samping Iya, kamu. tapi kedengeran. Oh, kedengaran? Iya. Suara? Kayak suara cuap-cuap gitu. Oh, mereka, sorry, kissing aja? Atau melakukan lebih? Oh, gak tahu. Kan nggak mungkin kan dari nonton aku giniin terus. Oh, Aku kan fokus ke ini. fokus orang yang nonton itu gak berubah jadi gitu. Enggak. Enggak. Tapi mau ya sederetan udah pada tahu lah. Oke, itu pojok kira-kira ada berapa kursi sampai ke kamu? Sampai ke aku ya. 6, 5-6-an lah. 5-6 kursi, lumayan bersuara dong. Itu tingkat nafsunya kayak udah tinggi dah. Sampai udah gak peduli orang-orang ini. Jijai banget lagi nonton. Aku gak kebayang tuh ada sampai suaranya. Tapi itu cowok cewek kan? Iya iyalah. Iya iyalah. Iya kan mana tahu kan emang kamu menentang orang Ya, yang orientasi seksualnya berbeda. Kamu menentang gak sih? Enggak juga sih. Ya. Cuman kalau ada ya udah biarin aja cuek. Cuman ya akunya nggak bakal mau gitu. I see. Oke, ini udah mulai agak dingin. Oh iya, nggak ada gelas Ada gua. gelas nih. Pasukan, kamu udah kenalan belum sama pasukan? Udah sih. Udah. Cuman biar dia masuk on cam kali ya. Kenalin nih ke Entizen. Udah lama Entizen Iya, nggak Entizen ngeliat kangen kali. pasukan. Iya. Oke, sambil nunggu pasukan ngambil gelas, Jel, ngomongin lagi soal FOMO, Doctor Strange segala macam. Kamu nggak apa-apa kalau misalnya film yang lagi hype gitu, FOMO, maaf, itu akhirnya di spoiler sama orang. Kan orang-orang itu takut di spoiler, makanya nontonnya di awal-awal gitu. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Aku suka di spoiler. Soalnya aku juga penasaran. Terus nanti aku bakal nonton sendiri. Ya makin penasaran aja gitu kalau di spoiler. Bikin Terus? pengen lebih mau nonton gitu. Oh, ayo masuk pasukan. Nih Entizen, yang dikangenin. Wes. Ngomong dong, apa kek? Kamu mau gak? Nggak, Nyobain? ya udah dikit. Dikit ya? Oke. Kita singkirin ini ya. Ini namanya edukasi kopi. Udah. Dia agak bocor ini. Kenapa mau kapot? Baunya strong banget ya. Yoi. Nggak ada ini. Pasukan tisu. Iya, masuk aja, Mas. Terima kasih. Nah, kamu nggak apa-apa gitu di spoiler? Nggak apa-apa banget. Tapi ya di spoilernya jangan sampai diceritain juga dari awal sampai akhir. Kalau di spoiler endingnya akan begini, kesel? Ending enggak sih. Karena kalau sad ending juga aku nggak mau nonton. Oke. Jadi kalau happy ending, kalau dia bilangnya happy ending terus di spoilernya kayak gimana baru aku mau nonton. Oh gitu? Iya. Jadi spoiler buat kamu lebih ke sinopsis ya? Iya. Jadi meskipun mereka ngomong akan ada adegan-adegan gini, bodo amat gitu? Iya. Kok gimana? Minum dulu boleh? Ya boleh. Ini nggak panas banget tau. Coba. Nggak ada rasa. Karena masih terlalu panas kayaknya. Nggak ada rasa. Nggak ada rasa? Boleh kita cut aja syuting ini. Pahit. Ya nggak ada rasa. Pahit. Ini memang, kan tadi aku bilang, ini bijinya agak hitam. Oh Jadi iya.
Kayak pahit. dominan pahit ya. Ini bikin seger gak? Bikin seger. Aku apa ya? Aku kayaknya udah gak mempan kopi buat aku. Kalau ngantuk aja gitu. Jadi ya udah, gak yang kayak orang bilang minum kopi dikit sampai malam gak bisa tidur kamu gitu. Iya. Nah aku nggak. Kayak kemarin aku minum 4 gelas. Tidur nyenyak aja. Nyenyak aja? Iya, jam 11 berarti kafein juga udah gak mempan ya? Iya. Udah yang kayak, ya sudah. Gitu. Kok gimana kalau di spoiler? Oke, kalau di spoiler ya, balik lagi. Kalau di spoiler aku itu tipe orang yang justru aku pengen tahu ininya gimana, terus aku mencoba membayangkan. Oh nanti akan ada ini, akan ada ini. Begitu nonton, aku membandingkan. Oh, oke, ini lebih dari imajinasi aku, ini lebih dari ini aku. Aquarius, imajinatif ya. Suka membayangkan. Balik ke zodiak. Balik ke zodiak. Jadi nggak apa-apa buat aku di spoiler. Cuman terakhir tuh yang aku bukan FOMO, yang terlalu FOMO yang kayak jadi terakhir nonton. Sebenarnya itu juga agak terakhir sih. Spider-Man yang terakhir tuh, Amazing Spider-Man. Bukan yang apa? No Way Home ya? Apa? Iya kan? No Way Home yang ada 3 Spider-Man itu dari multiverse. Nah, itu aku nontonnya itu hampir 2 minggu setelah dia rilis. 2 minggu? Hampir 2 minggu. Nah, yang aku kesel adalah kalau lu di spoiler kan, lu diceritain aja. Aku kan suka nge-scroll TikTok. Di saat itu, bahkan dari hari pertama, udah pada ngebocorin ada Tobey Maguire, ada Andrew Garfield. Kan kesel. Keselnya aku adalah, gak apa-apa, aku tahu mereka muncul. Tapi keselnya aku adalah, jadi pengen mereka ngapain gitu. Ya. Terus bagus gak setelah mereka muncul? Jadi bukan yang kayak, aku takut kehilangan adegan itu gitu. Ya. Gak apa-apa lu munculin, cuman aku yang kayak, pengen tahu jalan ceritanya kenapa mereka bisa muncul, dipaksain atau enggak, terus endingnya dipaksain atau enggak. Aku pokoknya kalau nonton film itu suka ngelihat kalau ada satu superhero lah katakan kalau Marvel gitu, ketika masuk di cross kayak gitu itu dipaksain atau enggak gitu. Terus di endingnya misalnya mereka harus bubar atau pisah, itu dipaksain atau enggak. Nah, salah satu kalau aku nonton film Indonesia, film Indonesia itu sekarang bagus-bagus. Contohnya? Oke, terakhir itu yang aku nonton itu kalau di bioskop ya, di bioskop itu kan sebelum pandemi. Aku nonton udah 2 tahun yang lalu, hampir 3 tahun. Kalau yang film Indonesia, apa ya? Mili Mamet bukan sih? Hah? Apa? Mili Mamet bukan sih? Emang itu bioskop? Emang itu bioskop? Gak tahu. Iya itu, terus Mili dan Mamet. Iya. Terus ada filmnya Reza yang apa ya? Aku lupa lah. Tapi kalau misalnya di OTD gitu, di Netflix atau di Disney Hotstar, aku nonton sih. Iya. Kayak terakhir aku nonton Teka-Teki Tika gitu. Ya sorry, Koko Ernest. Salah satu film yang gue harus bilang dialognya jelek. Mungkin jalan ceritanya bagus, tapi dialognya jelek. Jadi gue agak kurang di dialog. Di part mana? Semuanya. Dialognya jelek. Tapi pemainnya bagus ya? Bagus. Pemainnya bagus, jalan ceritanya sebenarnya oke. Jalan ceritanya itu ya agak ketebak bahwa si Tika itu bukan yang dimaksud, tapi agak misterius adalah si Tika ini sebenarnya gimana kayak gitu. Kamu udah nonton? Belum ya? Siapa itu nonton Tika? Teka-Teki Tika makanya. Oh iya, Teka-Teki Tika. Terus kalau yang ini, yang baru-baru ini, Kakak yang di Desa Penari? Belum. Orang itu kan munculnya bareng si ini kan? Doctor Strange kan. Ya aku salah satu keuntungan aku gak FOMO adalah aku tipe orang yang gak suka rame gitu, crowded untuk masuk ke satu tempat. Jadi kalau sekarang meskipun aku dapat tiket ya, terus aku ngelihat bioskop, mau masuk ke bioskop itu crowded, terus aku paling nggak bisa kalau nonton itu gak beli misalnya minimal popcorn atau apa gitu. Jadi harus ada cemilannya gitu? Harus. Nah, kalau itu udah mengganggu aku udah males masuk ke bioskop. Tapi kalau misalnya Koko pada saat ini nontonnya bareng ceweknya Koko nih, tapi cewek Koko pengen banget nonton, terus gimana? Tapi rame. Yang kayak tadi Koko bilang, tapi rame.
Aku biasa akan paling gini, kalau aku bisa, aku akan mencoba untuk mengundur-ngundur ya. Oh, mencoba ya? Mencoba. Tapi kalau memang mentok, ya udah jalan tengahnya adalah mencari bioskop yang mungkin agak jauh tapi agak sepi. Agak jauh tapi agak sepi. Di pojok. Sama kayak yang tadi, cuap-cuap. Itu ganggu banget sih, bener-bener annoying banget. Tapi itu aku baru pertama. Itu bener annoying banget loh. Enggak, maksudnya, sorry, mungkin kissing itu sering lah orang di bioskop. Tapi sampai bersuara iya, gitu. sampai ngeganggu. Kalau dia nggak ada suara, oke lah. Kalau kalian ingat muka dia, di saat kalian nonton, ada yang couple, tolong. Lu yang cuap-cuap ya, tolong. Jangan lagi, tolong. Ganggu banget. Geli, gue dengernya. Ya. Ini bikin seger loh kok. Bikin melek. Iya, bikin aktif gak? Enggak, bikin melek doang. Oke. Nah, selain film, kamu FOMO something nggak? Lebih ke kripto kali ya, trading. Serius? Kamu anak kripto banget? Nggak banget, tapi ya FOMO aja. Nggak banget, tapi maksudnya nggak sampai. Tapi kamu investasi ke kripto? Sekarang kan lagi merah merona. Ya, udah dari akhir tahun kemarin. Ya. Iya, cuma kan sempat agak naik. Sekarang turun banget. Sekarang berapa BTC? Berapa ya? Aku terakhir cek udah minggu lalu sih, belum lihat lagi. Berapa? 560? Mungkin, segituan. Segitu, gak pernah naik lagi? Sulit. Nah, kenapa kamu bisa FOMO ke kripto? Karena duit. Oke. Kamu FOMO-nya sejak kapan? 4 bulan lalu. Aduh, di saat kripto gak pernah naik. Pokoknya dia banget. FOMO. Terus, Ya. tapi sekarang udah lebih ke bodo amat sih. Udah lah, anggapannya itu udah duit. Tapi itu duit yang kamu masukin, itu bener-bener duit dingin kan? Duit dingin. Yang ya udah kalau loss sudah. Ya udah. Sudah gitu. Ya tapi ngeri, maksudnya lumayan juga kan? Ya. Iya. Tapi buat orang yang mentalnya investor apalagi pakai duit dingin ya, bagi mereka selama belum dijual ya belum loss. Oh. Jadi selama duitnya masih ada di sono ya? Aset kamu. Karena kan once itu naik, aset kamu naik harganya. Nah, itu kamu belum loss selama itu. Tapi sejauh ini kalau dari valuasinya udah turun. Turunnya turun banget. 50%? Lebih malah. Antara bego atau apa ya ini? Udah biarin lah. Kamu main di mana? BTC? Di BTC, di BNB, terus? Di Doge. Itu Doge, aduh nyesel banget dah. Doge berapa sekarang? 2.000 ya? Pas kamu beli? Pas aku beli... 4.000? Enggak. 3.000? Kayaknya sekitar 6-7-an. Hah? Tinggi banget? Tinggi banget. Terus kan dia sempat naik banget tuh jadi 10-an. Iya, itu kan itu masa dimana aku udah mulai berhenti sih. Udah mulai berhenti? Oh alah. Terus ada satu lagi? Enggak, udah. 3 itu? 3 itu. Oke. Ya. Aku sempat FOMO, kripto juga. Iya kan? Serius. Aku FOMO-nya itu kalau untuk hal-hal yang kayak gitu, aku FOMO-nya karena aku pengen tahu sih. Jadi supaya aku bisa nambah knowledge aku. Iya. Dan ketika aku komentar, aku bisa tahu bahwa ini fraud atau ini beneran ada atau gimana lah sistemnya gitu-gitu. Nah, aku sempat FOMO soal itu. Terus kayak kamu, aku masukin duit dingin, sempat enak tuh naik. Ada naik 30%. Sempet pertama kali BTC itu nyentuh 900. Tapi bukan yang tahun lalu, yang sekitar 2020 akhir atau di 2021 awal gitu. Nah, itu sempat nyentuh 900. Itu aku biarkan kok. Wah, bisa nih 1 M nih. Naik lagi nih. Naik nih. Udah biar. Anjlok. Tiba-tiba anjlok tuh. Bener, di Mei 2021 itu anjlok tuh, kacau. Nah, itu aku udah kayak kamu, 50% loss ya. Udah habis, udahlah. Bener-bener, karena ketika dia mulai naik waktu itu, aku nambahin lagi. Jadi ketika dia 50%, udahlah. Aku terhibur dengan kata-kata tadi, selama belum dijual, kita belum loss. Ya. Pegang teguh. Udah setahun. Enggak, kan 2021 Mei kalau nggak salah itu. Oh, iya. Dia nge-bounce lagi di Agustus atau apa tuh, yang bener-bener BTC-nya nyentuh 960-an. Iya. Nah,
Yang Doge-nya 10.000 segala macam. Aku kan pegangnya BTC, Doge, BNB, ETH. Oh, Pokoknya yang gede aja, aku males main yang kecil-kecil gitu. Nah, udah. Begitu dia naik dan aku ngeliat nih kayaknya bisa kejadian bounce lagi nih. Udah, langsung gue jual. Dari yang tadi sempat loss 50%, aku profit 60%. Terus udah, habis itu gak main lagi? Enggak, sampai sekarang. Sampai sekarang udah nggak? Sampai sekarang, sudah. Kan lagi turun-turunnya, kenapa nggak masukin aja? Karena aku gak yakin dia bakalan naik lagi. Iya sih. Kalau naik pun masih lama banget. Ya, paling dia kalaupun naik, Dikit. mungkin ya kayak yang udah bener-bener valuasi aja. Iya, iya. Yang main tipis kayak gitu. Nah, terus kamu gimana? Ya, udah biarin aja? Pasrah. Masuk, didiemin aja udah. Oke. Aku sih bukan tipikal yang suka kalau udah naik tinggi, kalau udah naik langsung tarik. Oke. Kalau saran aku, supaya kamu gak los-los banget, atau kalau memang itu duit memang udah gak perlu, kayak gini aja. Once kamu denger atau kamu ngecek secara nilai kamu udah sama, kamu nunggu beberapa hari atau beberapa minggu. Kalau dia memang ada tren naik lagi, biarkan aja dulu. Kalau dia ada tren naik, pokoknya batasnya adalah di angka terakhir kamu, angka yang kamu isi, nilai yang kamu isi. Nah, kalau dia naik udah mencapai itu, biarin. Dan kalau dia naik terus, biarin aja. Tapi once dia ada satu titik merah, jual. Itu yang aku lakukan waktu itu. Jadi aku naik sampai 60% kan ada hitungannya. Begitu dia ada satu titik merah, langsung gue jual. Besoknya bener, dalam 2 hari. Dari 900 tuh turun sampai 600-an. Gila, cepet banget ya? Dalam 2 hari. Untung aku udah jual. Gitu. Pokoknya gitu. Orang-orang punya ini, punya itu, bisa pergi kemana, kesini, kesana, kesini. Atau sudah melakukan ini dan itu. Aku nggak tahu ya, mengagumi, bisa dibilang. Tapi FOMO juga, FOMO dalam artinya ketika melihat teman-teman aku misalnya, atau orang-orang yang either aku kenal atau enggak, yang seumuran aku atau yang di bawah aku tiba-tiba punya secara karir itu cemerlang banget gitu.